Oke. Ini saya rekam ya. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah metode penelitian. Yang insya Allah metode penelitian ini akan ada 4 kali web ya. 4 kali tutorial online seperti sekarang ini lewat Microsoft Teams tentunya. Nah, untuk pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan dan sudah memberikan informasi di grup bahwa hari ini itu sekalian kita perkenalan, saya membahas sedikit ibu-ibu atau mahasiswa mempresentasikan 3 judul yang akan menjadi judulnya nanti. Jadi dari 3 judul itu nanti saya akan memilih 1 judul, ya tentunya memilihnya dengan cara pertama saya akan bertanya kepada Ibu apakah penelitian itu memang diperlukan di daerahnya atau tidak, seperti itu. Oke, apakah Bapak Ibu ini sudah memiliki 3 judul seperti apa yang saya informasikan di grup dan di e-learning? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Mohon izin Ibu, saya belum Ibu. Nah, yang belum silahkan sampai apa nama Ibu disebut, silahkan mencari 3 judul ya. 3 judul yang judul ini nantinya akan Ibu jadikan proposal. Oke, kita lanjut aja ya. Perkenalan diri dulu. Oke, saya namanya adalah Raisa Tunisa. Saya sebenarnya asal daerahnya adalah Sulawesi Selatan. Tepatnya lahir di Kabupaten Pangkep, tapi sekarang stay di Kabupaten Goa. Ada yang berasal dari Sulawesi Selatan di sini? Saya juga lahir Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang. Di daerah mana? Di daerah mana, Ibu Anugrah? Di daerah Pinrang. Oh, Pinrang. Oke. Ibu Rani juga. Kenapa Iya, Ibu Rani? betul. Iya, saya juga Ya, dari Ibu Rani Pinrang. Sulawesi Selatan juga, Ibu Rani. Iya, cuman saya tinggalnya di Balikpapan. Oh, stay-nya di Balikpapan. Asal Sulawesi Selatannya daerah mana, Bu? Daerah Pinrang. Oh, Pinrang juga. Oke. 2 orang yang dari Pinrang ya. Oke ya. Sekarang itu saya menetap di Goa, sudah berkakak dan bersuamikan orang Goa di sana. Tetapi karena saya melanjutkan studi S3, jadi untuk 2 tahun terakhir ini saya di Bandung, seperti itu. Kenapa saya memilih Wita di situ? Karena memang saya sekarang masih di Pangkep. Jadi waktu yang saya ajukan itu adalah Wita. Tetapi kalau bulan depan waktunya saya tulis SWIP, berarti saya sudah berada di Bandung waktu itu. Oke, untuk web yang kedua insya Allah. Nah, saya perkenalan diri ya, mulai dari Ibu Rani dulu. Ibu Rani silahkan Ibu Rani memperkenalkan diri, asal dari mana, kemudian kenapa memilih UT sebagai universitas yang dipilih untuk melanjutkan studi. Silahkan Ibu Rani. Baik, terima kasih Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya dari Balikpapan. Halo, Bu, maaf, suara saya terdengar nggak ya? Iya, suaranya terdengar, cuman agak ini ya, agak berdengung seperti itu. Oh iya.
Kemudian kenapa alasan saya memilih UT? Karena kebetulan saya adalah seorang guru dan juga ibu rumah tangga yang ingin melanjutkan studi, dan ternyata saya mendapat info bahwa UT bisa belajar jarak jauh. Jadi saya mantap memilih UT di situ alasannya. Selain itu Oke, juga karena baik. murah meriah lah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sekarang Ibu Anugrah, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Anugrah, lebih tepatnya Sri Anugrah, tapi boleh dipanggil Anugrah. Saya memilih UT karena dari kepala sekolah saya pada saat itu menyuruh saya untuk kuliah karena kalau Kak nggak apa-apa aja bahasanya seperti itu. Nggak bagus Ya, sekali. nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena pada saat itu katanya kalau jurusan TK, mengajar TK harus linier, sedangkan ijazah saya cuma SMA. Nah, pada saat itu diusulkan bagaimana kalau kuliah jarak jauh saja di UT Makassar, tapi pengurusnya bisa di Pokjar Pinrang. Oke, baik. Apakah suara saya berdengung juga, Ibu-ibu? Atau jelas? Suara saya berdengung atau jelas? Dengung Tidak terlalu jelas, Ibu. Suaranya Ibu berdengung atau tidak? dengung Tidak, Bu. sedikit, tidak kentara. Oke ya. Ibu Novita Sari, silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong. Alasan saya memilih OT karena saya seorang guru juga, sama seperti Ibu tadi, dan juga seorang sebagai ibu rumah tangga, memilih OT karena OT lebih kuliahnya lebih bisa digunakan seperti online. Maaf Ibu, bicaranya itu aja Ibu. Oke, tidak apa-apa. Ibu Yosefina, silahkan. Ibu Yosefina, ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yosefina Tresia Pajong. Saya berasal dari Borong, Manggarai Timur. Alasan saya kuliah di UT. Kuliah di UT itu kita kuliah di mana saja dan pastinya fleksibel. Terima kasih Bu. Baik. Ibu Rasma Jauhari, silahkan. Silahkan memperkenalkan diri, Ibu Rasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasma Jauhari, saya dari Sulawesi Kabupaten Bolamong Selatan. Alasan kenapa kuliah di UT, karena di kabupaten kita itu untuk kuliah UT dibiayai daerah. Mohon maaf Ibu, karena saya ada di rumah duka, jadi agak ribut. Baik. Oke, Ibu Yola. Silahkan Ibu Yola. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Swantari. Saya berasal dari Lombok Barat, NTB. Alasan saya mengambil kuliah di UT karena lebih fleksibel dan lebih memudahkan disambilkan mengajar. Terus bisa lebih luas
pertemanan gitu kan, bertanya sama Oke, Ibu Oce, silakan Ibu Oce. Baik Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Oktaviana Mola, saya dari Kabupaten Manggarai Timur Ibu. Alasan saya memilih kuliah di UT karena sistem belajarnya yang fleksibel Ibu, sehingga memungkinkan saya, apalagi saya kuliahnya sambil kerja Ibu, dan kebetulan tempat kerja saya tidak jauh dari pokjarnya kami Ibu. Terima kasih. Oke, oke ya. Apa suara saya masih terdengar jelas? Jelas. Sedikit ini agak putus-putus suaranya Ibu. Halo, yang lain apa suara saya masih terdengar jelas? Saya bagus. Terdengar, Oke. Bu. Terdengar jelas. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mahasiswa ya, padahal seharusnya ada 16 orang di mata kuliah ini. Jadi 8 orang lagi tidak hadir berarti ya. Ada 8, oke. Sekarang saya akan men-share layar untuk nanti saya akan mempresentasikan ya. Mohon izin Ibu, apa saya tidak kelihatan dari situ Ibu. Kenapa? Saya Ibu atas nama Narti Arsan. Oh iya, Ibu Narti silahkan, ada terlewat Ibu Narti. Ya, silahkan Ibu Narti memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, namun sebelumnya mohon maaf apabila suaranya agak seret berhubung di sini jaringan kurang bersahabat Ibu. Oh ya, tidak apa-apa. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narti Arsad. Saya berasal dari Kabupaten Morowali. Alasan saya memilih kuliah di UT karena saya seorang guru. Jadi memilih UT itu memudahkan saya untuk bekerja sambil belajar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah layar sudah terlihat di layar Ibu masing-masing? Belum Ibu. Belum terlihat Ibu, namun belum ada gambar. Sudah ada PowerPoint? Sudah. Ibu, sudah. Oke, sudah ya. Nah, begini sistem perkuliahan kita ketika dalam waktu saya mempresentasikan dan ibu-ibu ingin bertanya, silahkan ibu mengangkat tangan menggunakan raise hand yang ada di laptop masing-masing. Jadi ketika saya mempresentasikan, ibu-ibu boleh langsung bertanya kalau memang ada yang tidak dipahami, oke? Paham sampai sini? Paham. Paham Ibu. Oke, Baik. Paham Ibu. Baik, oke. Kita mulai ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 hal yang penting, yaitu yang pertama adalah menemukan topik penelitian dan yang kedua adalah mencari referensi. Nah, mencari referensi ini adalah hal yang sangat relevan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kenapa saya memilih Ibu untuk mencari 3 judul, karena memang ini adalah langkah awal untuk menemukan topik penelitian Ibu masing-masing. Jadi nanti dari 16 orang ini, yang hadir ini ada 9 orang,
dari 9 orang ini saya tidak mau, atau 16 orang nantinya itu saya tidak mau ada satupun mahasiswa yang sama judulnya dengan mahasiswa lain. Jadi usahakan ketika memang ibu-ibu memiliki misalnya satu variabel, ingin meningkatkan motivasi misalnya di judulnya ibu, saya harap itu boleh sama, tetapi ada variabel lain. Misalnya yang satu hanya ingin meningkatkan motivasi belajar si anak di daerahnya. Terus yang kedua juga ingin mengangkat motivasi, tetapi menambah variabel lain seperti selain ingin meningkatkan motivasi, juga ingin meningkatkan minat belajar siswa seperti itu. Jadi sama-sama ada motivasinya, tetapi ada perbedaan satu variabel seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang sama. Itu aturan yang pertama ya. Kemudian kemudian di metodologi penelitian ini sebenarnya hanya ada 4 tugas. Tugas 1 yang saya sudah share di grup WA masing-masing. Tugas 2 masih ada di e-learning. Sebenarnya tugas 1 ini juga ada di e-learning, cuman saya ingin mempermudah mahasiswa untuk menemukan tugas 1 itu yang mana sih. Jadi nanti ketika tugas 2 sudah muncul, itu nanti juga saya akan share di grupnya seperti itu. Jadi ada 4 tugas nanti di dalam 14 aktivitas belajar selama 1 semester. Jadi bobot untuk tugas 1 sampai dengan tugas 3 itu hanya 20%. Tugas yang paling berat adalah tugas 4, karena tugas 4 di sini Bapak Ibu sudah mulai membuat proposal. Apa itu proposal? Proposal adalah langkah awal penelitian skripsi. Karena kan ibu-ibu ini sebenarnya mungkin sudah ada semester 6 ya? Sudah semester 6 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, betul. Ya, sudah semester 6. Di semester 6 itu wajib sudah menemukan apa sih yang ingin saya teliti untuk saya jadikan sebagai tugas akhir, yaitu skripsi. Karena kan yang kita lihat nanti pasti di semester 8 itu sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi perkuliahan seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu berfokus ke yang namanya tugas akhir, yaitu skripsi. Langkah awal untuk masuk ke skripsi yaitu adalah dengan belajar metode penelitian ini. Di metode penelitian ini diharapkan Ibu itu sudah ada luarannya dalam bentuk proposal. Makanya kalau mahasiswa atau Bapak Ibu di tugas 1 sudah menemukan satu judul, jangan pernah mengganti judulnya. Di tugas 2 judulnya berbeda, tugas 3 judul penelitiannya berbeda, sehingga di tugas 4 Ibu ini bingung. Ini penelitian saya judulnya apa? Karena dari tugas pertama judulnya Ibu sudah berganti-ganti seperti itu. Jadi tidak boleh ada pergantian judul lagi. Kalau tugas 1-nya sudah judulnya itu, sampai dengan pembuatan proposal nanti judulnya harus itu. Oke, paham sampai sini? Paham. Baik. Ibu. Baik. Nah, di tugas 4 akhir itu nanti adalah kita akan menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi proposal itu hanya memuat 3 bab. Ya. Aktivitas belajar yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu sudah ada di sesi 1 kemarin. Di sesi 1 kemarin itu masih belajar di e-learning, yaitu bagaimana tutorial yang saya berikan melalui YouTube. Kemudian di sesi 2 inilah yang kita lakukan sekarang, yaitu aktivitas belajar kedua yang adalah webinar pertama atau web 1. Nah, di aktivitas belajar yang ketiga itulah Ibu bisa mendownload tugas 1. Tetapi saya sudah berikan di grup tugas 1-nya. Seperti itu. Nah, itu adalah tugas 1-nya. Nah, di aktivitas nanti di minggu depannya lagi atau 2 minggu ke depannya lagi baru kita akan berjumpa untuk webinar kedua.
Di webinar kedua itu juga sudah ada tugas 2-nya. Seperti itu ya. Nah, coba Ibu lihat di layar. Lihat di layar, tugas 4 itu mulai dari sesi 1 sampai sesi 5 sampai dengan sesi 8. Kenapa bobotnya banyak, 40%? Karena memang tugas 4 ini sangat berat. Jadi mulai dari sesi 5 tugas Ibu sudah membuat yang pertama adalah bab satunya seperti apa. Kalau di bab 1 saya merasa masih ada kurang, harus lagi dirombak, itu sampai dengan di sesi 8. Berarti ada 5 minggu atau 6 minggu Ibu ini membuat bab 1, 2, 3 atau membuat proposal. Seperti itu ya. Nah, saya memberikan wejangan bahwa di semester-semester kemarin itu saya menemukan mahasiswa yang copy paste dari internet. Jadi mereka kan di internet sebenarnya banyak sekali ya. Kalau ibu-ibu ini mau mencari di Google judulnya saja, judul penelitian Ibu saja, kalau Ibu ketik di Google pasti sudah ada orang di dunia ini yang membuat seperti itu, membuat proposal itu. Nah, saya tidak mau Ibu copy paste saja, download terus kirim ke pengumpulan tugas. Itu sangat-sangat tidak dibiarkan ya. Karena apa? Karena di UT itu ada yang namanya Turnitin, ada yang namanya plagiarisme. Nah, kita bisa melihat bahwa Ibu ini mengambil punya orang, walaupun punya orang itu ya misalnya seniornya Ibu atau di bagian mana temannya Ibu, ini sebenarnya kita sudah memiliki alat untuk mendeteksi bahwa Ibu ini mengambil punyanya orang seperti itu. Jadi itu bisa sekali terdeteksi ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini atau saya lanjut? Oh, ada. Ibu silahkan yang mengangkat tangan. Silahkan bertanya. Ibu Rani, silahkan Ibu. Iya, Bu, semisal judulnya sama tapi kita susun sendiri, berarti nggak apa-apa ya, Bu? Judulnya sama, terus susun sendiri. Ya, semisal Kalau nggak bisa, sengaja bikin misalnya judulnya sama, tapi ada variabel lainnya lah yang dibedakan. Misalnya, kan Ibu memilih, nanti kan Ibu presentasi nih dari judulnya Ibu. Memilih judul itu karena apa? Ada alasannya. Kalaupun alasannya itu bisa kita maklumi, boleh ya. Misalnya di daerahnya Ibu memang seperti itu masalahnya, ya boleh, nanti kita lihat setelah Ibu presentasi seperti itu. Nah, itu kan ketika masalahnya berbeda, artinya di latar belakang pada saat Ibu menulis dengan teman Ibu, pasti walaupun judulnya sama, isi dari latar belakang Ibu itu pasti berbeda, seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Yang penting sudah dipresentasikan nantinya dan menurutnya kami sudah bagus, ya dilanjutkan. Oke, silahkan. Ibu Narti. Silahkan, Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ibu, tadi kan sebelum kita pertemuan pembukaan tadi, Ibu sudah mengatakan bahwa kita memilih 3 topik penelitian. Betul. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga topik ini kita kerjakan semua atau kita hanya memilih 1 topik saja? Terima kasih dari saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Nah, kenapa saya meminta Ibu untuk membuat 3 judul yang berbeda? Karena di sesi ini kita akan memilih judul yang betul-betul bagus, judul yang betul-betul nanti Ibu bisa pertanggungjawabkan, karena
judul yang Ibu angkat itu adalah judul yang memang di sekolahnya Ibu memiliki masalah seperti itu, atau di lingkungannya Ibu memiliki masalah seperti itu. Ketika masalahnya itu ada, berarti itu Ibu sudah menemukan, oh latar belakang kenapa saya memilih judul ini, karena di sekolah saya memiliki masalah tersebut dengan bahasa yang nanti Ibu akan rangkai, seperti itu. Jadi tetap Ibu hanya mengerjakan satu saja dari 3 judul yang Ibu nanti akan utarakan. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Kita mulai dengan topik yang paling mendasar, yaitu menentukan topik penelitian. Saya kira ibu-ibu ini sudah memilih topik, berarti sudah menentukan judul atau topik penelitian. Nah, definisi dari topik adalah merupakan pokok pembicaraan yang diangkat atau ditulis dalam sebuah penelitian. Sifatnya itu bersifat abstrak, umum, dan luas. Nah, dari topik penelitian inilah nanti akan mengerucut menjadi masalah penelitian. Kenapa mengambil topik penelitian itu? Misalnya motivasi belajarnya kurang, ya karena masalahnya di sekolah tersebut memang motivasi belajar si siswa anak PAUD ini sangat kurang. Alasannya karena apa? Karena sudah ada faktanya bahwa setiap pelajaran dia sangat tidak ingin belajar atau seperti apa ya. Ada alasan-alasan di balik Ibu mengangkat masalah penelitian itu. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan topik penelitian ini? Ada 10 cara menentukan topik penelitian. Yang pertama adalah ya sesuaikan dengan bidang penelitian Ibu. Ya kalau misalnya Ibu jurusan PAUD, pasti topik penelitiannya itu adalah yang berhubungan dengan pendidikan PAUD, pendidikan anak-anak PAUD, seperti itu. Jangan melenceng ke masalah misalnya PGSD lah, matematika lah, atau seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, memilih yang sedang tren atau isu terkini. Walaupun memang isu itu sudah, misalnya motivasi belajar kan ini sudah 20 tahun, 30 tahun yang lalu, bukan lagi sebuah tren atau isu terkini. Tapi ketika motivasi belajar itu memang sangat rendah di sekolah atau di daerahnya Ibu, ya tidak apa-apa. Nanti kita akan angkat, tidak apa-apa Ibu angkat sebagai topik penelitian. Kemudian menelusuri berbagai literatur atau review artikel. Jadi ketika Ibu sudah memilih topik penelitian, pasti Ibu sudah memilih judul, dan di dalam judul itu ada variabel. Nah, tentukan variabel itu bahwa itu adalah variabel yang tidak susah untuk mencari review atau artikel, buku lah, atau referensi-referensi lainnya. Kemudian lakukan brainstorming, diskusi dengan dosen atau ahli ya. Dosennya mungkin bisa ke dosen metodologi penelitian atau dosen-dosen lain yang Ibu kenal di UT atau di luar UT, seperti itu. Nah, bermanfaat untuk subjek penelitian, terjangkau oleh peneliti. Terjangkau oleh peneliti itu misalnya Ibu di Morowali, penelitiannya mau di mana, itu seperti itu ya. Kalau Ibu sekolahnya di Morowali, ya penelitiannya ya di Morowali juga, apa-apa yang ada di Morowali, trennya seperti apa, isu terkininya seperti apa, begitu. Kemudian data mudah didapatkan, topik penting untuk diteliti, kemudian topiknya menarik. Oke. Nah, setelah melakukan pemilihan topik, tentunya ada proses penelitian setelah menemukan topik. Yang pertama adalah identify the research problem. Nah, apa itu identify the research problem? Yaitu adalah mengidentifikasi masalah tentang topiknya Ibu. Kemudian make sure that the problem is researchable. Nah, kemudian immerse yourself in the research problem. Bagaimana sih problem ini terhadap dirinya Ibu? Apakah masalah ini memang masalah yang ada di sekitarnya Ibu? Seperti itu.
Kemudian state your starting hypothesis and asumsi. Jadi kalau penelitiannya Ibu adalah penelitian kuantitatif, pasti di situ ada hipotesis. Bagaimana hipotesisnya, bagaimana asumsinya, seperti itu. Kemudian choose the empirical variable. Nah, memilih variabel. Jadi pilihlah variabel-variabel yang memang di sekolahnya Ibu itu bermasalah. Kemudian choose the research method. Apa metode yang Ibu ingin lakukan dengan penelitian ini. Nah, kemudian jadi di proposal itu hanya step 1 sampai dengan step 7 yang kita gunakan. Jadi untuk 8, 9, 10 ini Ibu tidak gunakan atau tidak lakukan karena step sampai 10 itu adalah step akhir dari penelitian atau ketika Ibu ingin menyusun skripsi. Begitu. Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini adalah topik yang kedua, adalah referensi penelitian. Referensi dalam penelitian merupakan sumber acuan yang akan digunakan untuk mendukung argumen, teori, dan hipotesis dalam karya ilmiah. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitian. Apa sih pentingnya referensi? Yang pertama itu adalah menentukan dasar teori, kemudian mengidentifikasi celah penelitian, membantu merumuskan hipotesis, menunjukkan relevansi penelitian, dan memperkuat metode penelitian. Jadi, referensi penelitian ini sangatlah Ibu harus harus sinkronkan. Misalnya Ibu tulis nih di bab 2-nya Ibu. Menurut Raisa bahwa referensi dalam penelitian adalah sumber acuan yang digunakan bla 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 bla. Jadi Raisa itu harus sesuai, itu kan Ibu tulis di bab 2-nya Ibu. Berarti nanti di daftar isinya Ibu, daftar pustakanya Ibu, Raisa harus ada tercantum di situ. Jadi ketika Ibu menggunakan kutipan nama orang atau kutipan seseorang yang Ibu tulis di bab 2, bab 3, ataukah di bab 1-nya Ibu, itu harus sinkron dengan apa yang ada di daftar pustaka. Jadi nanti kita akan melihat dan meneliti, melihat dan mengkoreksi. Oh ini dia ada nih di bab 1 misalnya menurut Suryadi, tetapi dia tidak mencantumkan di daftar pustaka Suryadi, di daftar pustaka nama Suryadi. Nah itu kita akan nanti mengembalikan lagi ke Ibu, Ibu, tugasnya Ibu. Ini Bu, masalahnya ini karena Ibu tidak menuliskan nama Suryadi di daftar pustaka. Itu adalah pentingnya referensi penelitian. Jadi sampai di situ pentingnya metode penelitian ini. Ya. Nah, cara memilih referensi atau literatur yang relevan. Gunakan sumber terpercaya, misalnya buku, jurnal, konferensi ilmiah. Nah, nanti di tugas 3 atau di tugas 4 itu akan ada soal yang meminta Ibu itu wajib 10 referensi misalnya. Jadi kita menghitung, oh ini satu nomor ini sudah ada tidak 10 referensi orang yang berbeda dalam situ. Kalau tidak cukup 10, kita kembalikan lagi, Ibu ini tidak cukup 10, harus dicukupkan 10 orang yang pendapatnya orang harus ditulis di situ. Nah, kemudian gunakan database akademik, boleh Ibu ambil di Google Scholar, Scopus, atau perpustakaan digitalnya UT. Terus pastikan literatur itu minimal 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita hitung ya 5 tahun terakhir Ibu hanya bisa mengambil kutipan referensi itu dari tahun 2021. Ya, 5 tahun terakhir ini kan sudah 2020 ataulah dari 2020 Ibu mengambil referensinya. Jadi ketika misalnya Ibu membuat 10 nih referensi ya, kutipan 10 kutipan, tapi dari 10 kutipan itu hanya 3 yang dimulai dari tahun 2000 berapa tadi tuh?
2020. Ya, selebihnya adalah misalnya selebihnya adalah 1900 kutipan atau ada 2011, 2015. Nah, itu kita akan skip. Jadi ketika Ibu menulis 10 referensi dan hanya ada 8 yang sesuai dengan 5 tahun terakhir, berarti kita hanya menilai 8 itu. Kalaupun Ibu ingin ada waktu untuk memperbaiki, kita akan mengirim kembali ke Ibu apakah Ibu ingin memperbaiki ini. Kalau tidak, berarti nilainya ya segitu saja. Seperti itu. Apa sudah paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya. Strategi mencari atau mengelola referensi. Gunakan kata kunci yang spesifik. Saat mencari literatur, gunakan kata kunci yang sesuai dengan topik. Kemudian bisa menggunakan mendeley atau zetero. Nah, Ibu ini sudah pernah menggunakan mendeley? Belum, Bu. Belum. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat mendeley referensi. Jadi ketika Ibu menulis misalnya di bab 2 ada kata Suryadi, itu langsung muncul di daftar pustakanya Ibu. Jadi Ibu tidak usah menulis manual lagi di daftar pustaka karena itu sudah include. Jadi apapun yang Ibu tulis di bab 2, bab 1 tentang kutipan itu pasti langsung muncul, kecuali Ibu membuatnya manual ya. Kalau Ibu membuatnya manual, biasa dia tidak akan muncul. Kalau Ibu lupa, seperti itu. Jadi kesimpulannya, menentukan topik penelitian dan mencari referensi merupakan langkah awal yang krusial. Mencari referensi itu ya Ibu mau mengangkat variabel apa, jadi Ibu harus pikirkan baik-baik topik penelitiannya Ibu ini. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan memulai untuk memilih judul yang menurutnya Ibu itu bisa dipertanggungjawabkan nanti ke depannya. Seperti itu ya. Oke, mulai dari atau siapa yang mau menawarkan diri terlebih dahulu untuk mengungkapkan judulnya? Saya, Bu. Siapa? Ibu Narti, Bu. Ayo angkat tangan. Coba raise hand dulu, saya tidak. Oke, Ibu Rasmah. Silakan Ibu Rasmah. Baik, Bu, terima kasih. Untuk saya itu judul yang pertama, upaya meningkatkan kemampuan membilang melalui media lost parts pada anak Kedua, peningkatan kreativitas anak melalui bermain plastisin warna. Ketiga, kemampuan kognitif dalam mengenal konsep angka melalui permainan kartu kata. Boleh diulang yang pertama, Ibu? Upaya meningkatkan kemampuan membilang melalui media lost parts. Upaya meningkatkan kemampuan membilang melalui media lost parts. Yang kedua apa? Meningkatkan kreativitas anak melalui bermain plastisin warna. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal konsep angka melalui permainan kartu angka. Oke. Saya akan bertanya dulu ya. Yang pertama,
Upaya meningkatkan kemampuan melalui membilang dengan media apa tadi Ibu? Medianya Ibu sudah tahu media apa? Kenapa? Apa kayak seperti apa? Lost part atau bentuknya seperti puzzle. Ada yang seperti puzzle yang bisa disusun atau digabungkan. Tapi itu kalau lost part, kalau bentuknya kita itu dari batu-batu kecil, Ibu. Oke. Membilang ya melalui batu-batu kecil itu. Ya. Nah ini medianya sudah pernah Ibu praktekkan atau belum? Sudah Bu, karena saya pernah praktekkan, saya kan kebetulan juga guru TK. Saya pernah praktekkan, karena kalau kita misalnya kita kasih pelajaran langsung berhitung, kayaknya anak-anak kurang fokus. Tapi ketika kita menggunakan media-media yang menarik, kreativitas anak-anak itu akan muncul. Media batu-batu ini itu dikasih menarik ataukah hanya batu tok? Batu-batu toh Ibu, untuk saya kan kita juga biasanya menggunakan bahan bekas. Untuk batu-batu itu kita beri warna. Oh gitu. Oke. Kalau yang kedua ini PlayStation itu dia untuk kreativitas seperti apa? Anak ini kreativitasnya apa yang ingin ditingkatkan? Biasanya kan kalau PlayStation, kalau untuk membuat pola huruf sama angka kayaknya tidak fleksibel. Jadi kalau untuk PlayStation ya katakan anak-anak, ayo kita buat apa yang kita tahu ya, mau itu binatang atau binatang apa. Jadi anak-anak ada yang buat, mungkin karena mereka sering lihatnya di YouTube, ada yang buat, oh Ibu saya buat Roblox, tapi kenyataannya tidak seperti Roblox gitu. Ibu ini dinosaurus, oh iya gitu. Oke, kemudian kognitif yang ketiga itu kognitif seperti apa Ibu ingin tingkatkan melalui kartu angka? Kognitifnya seperti apa? Biasanya kan Ibu kalau untuk kita mengajarkan angka, jika kita langsung menuliskan, anak-anak kadang bingung, tapi kita jika menggunakan kartu angka yang unik, atau kita bisa bermain pakai kartu, misalnya, oh ini gambarnya ini, tapi di belakangnya angka 2. Jadi anak-anak sudah mulai, oh jika gambarnya kita pakai animasi-animasi yang menarik, maka mereka, oh jika gambarnya, misalkan anak-anak itu kan hobi gadgetnya itu rata-rata Roblox. Jadi saya bilang, oh kalau gambarnya Roblox perempuan pink, angka ini angka 2 seperti itu. Jadi ketika bilang, oh ini gambarnya apa? Di belakangnya angka apa ya? Seperti itu Ibu. Ini jatuhnya tidak menghafal ya nantinya mereka. Oh ini gambarnya ini misalnya satu kali pakai saja, dia sudah tahu ini gambar misalnya warna yang pink itu nomor 2 di belakangnya. Berarti dia jatuhnya itu dia tidak menghafal gambarnya saja ketika dia sudah melakukan yang kedua kali. Bagaimana itu, Ibu Rasma? Halo Ibu Rasma? Ya Bu. Nah, misalnya ini kan Ibu misalnya pilih nih judul yang ketiga kan, meningkatkan kognitif dalam mengenal melalui permainan kartu angka. Jadi di kartu angka itu Ibu kasih permainan kan, permainan misalnya dibolak-balik aja. Di depannya itu misalnya gambarnya Doraemon, angka di belakang adalah 2. Kemudian kartu yang satu itu adalah kartu yang lain itu gambarnya Shinchan, angka di belakangnya adalah 1. Nah, ketika kita gunakan
menggunakan misalnya permainan ini di 2 kali permainan, anak-anak ini hanya menghafal, oh yang gambar Doraemon tadi pasti angka di belakangnya itu 2, gambar Shinchan tadi angka di belakangnya itu 1. Apakah jatuhnya tidak seperti itu nanti? Kalau iya sih Bu, jatuhnya seperti itu. Nah, berarti kalau itu kognitifnya tidak akan berkembang, tidak akan meningkat. Berarti yang nomor 3 ini kita ini kan ya, kita eliminasi. Menurut saya yang paling bagus ya yang pertama tadi, karena kalau untuk kreativitas anak melalui PlayStation warna itu kayaknya masih agak-agak ini juga ya. Siapa tahu bukan kreativitas yang muncul ketika dia melakukan PlayStation itu, tetapi dia sukanya memang di PlayStation itu menggunakan mainan-mainan, main saja tanpa ada kreativitas lain yang muncul seperti itu. Oh iya Bu. Ya, jadi saya pilihnya nomor 1 atau bagaimana Ibu mau dipilihkan di nomor 1? Bisa? Iya, Bu. Iya, bisa. Nah, untuk yang medianya itu, karena ini medianya ada ininya tidak, ada sumber lain tidak tentang media itu, atau Ibu menemukan sendiri media itu? Saya buat sendiri Bu, karena kan masih keterbatasan media juga. Namanya tadi media apa itu pernah ada di Google kah? Kalau udah ada di Google, pernah ada di Google, nanti mempermudah Ibu dalam membuat bab 2. Oh iya Bu, karena saya pernah lihat di Google, jadi saya contohkan, saya terapkan di sekolah saya. Oke, berarti aman ya untuk referensinya. Oke, Ibu Rasma yang nomor 1 ya? Ya. Oke, selanjutnya adalah Ibu Yosefina Crescensia. Masalah di sekolah saya, yang saya pilih yang pertama itu kerjasama sekolah dalam mengatasi masalah perilaku anak usia dini. Diulang Bu, yang pertama apa? Kerjasama sekolah. Kerjasama sekolah. Dan keluarga. Dan keluarga. Dalam mengatasi masalah perilaku anak usia dini. Anak disabilitas. Anak usia anak dini. Apa, Bu? Anak apa? Anak usia. Oh, anak usia dini. Oke, yang kedua? Yang kedua, peran guru dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab. Peran guru dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak usia dini di lingkungan sekolah. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, upaya guru menanamkan sikap sopan santun. Ya. Upaya guru menanamkan sikap sopan santun pada anak usia 5-6 tahun di sekolah. Oke. Oke ya. 3 itu ya? Ya, Ibu. Nah, yang pertama, kerjasama sekolah dan keluarga dalam mengatasi perilaku anak usia dini. Untuk ini berarti Ibu harus adakan wawancara atau penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian dengan sekolah, dan kedua itu adalah penelitian dengan keluarga murid-muridnya Ibu. Apakah Ibu bisa lakukan itu? Bagaimana Ibu Yosefina? Bisa. Bisa, Bu. Siswanya Ibu ada berapa orang? Iya, Bu? 9-10.
10-an ke atas ada? 10, Ibu. Total 10-an ke atas ada Ibu untuk satu kelas? Ibu Yosefina? Jumlah siswa satu kelas itu ada 10 orang. Iya, Ibu. Oke, jadi kerjasama sekolah ini berarti Ibu itu semua gurunya dengan perwakilan satu kelas ya? Baik, Ibu. Kemudian perilaku seperti apa yang Ibu ingin atasi di sini? Karena di sini Ibu bilang mengatasi perilaku anak usia dini. Nah, perilaku itu kan banyak ya Ibu. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada misalnya perilaku yang spesifik seperti tidak ada motivasi atau nakal atau seperti apa. Ini perilaku seperti apa yang ingin Ibu atasi? Begini, Ibu, karena selama di sekolah, anak diajarkan untuk berperilaku baik, namun di rumahnya kebiasaan tersebut tidak dipertahankan. Akibatnya perilaku anak berubah-ubah, Ibu. Dan upaya pembentukan perilaku baik yang dilakukan di sekolah tidak berjalan dengan maksimal. Oh, begitu. Oke. Ya, Ibu. Terus yang kedua, peran guru dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak usia dini. Berarti kalau rasa tanggung jawab, ada indikator-indikator yang Ibu harus cari tanggung jawab itu seperti apa indikatornya ya. Karena variabelnya Ibu itu adalah rasa tanggung jawab. Jadi yang pertama itu apakah memang di sekolah Ibu itu siswanya rata-rata tidak memiliki rasa tanggung jawab? Sebenarnya, Ibu, karena banyak anak yang tidak mau seperti membereskan mainan setelah digunakan, seringkali kehilangan atau meninggalkan barang bawaannya, serta mengabaikan tugas sederhana yang diberikan guru. Itu, Ibu. Oke. Nah, bagaimana perannya seorang guru yang Ibu berikan ini sehingga rasa tanggung jawab itu nantinya muncul? Karena kan itu sebenarnya rasa tanggung jawab itu adalah sesuatu yang dibawa siswa dari rumah kemudian ke sekolah. Jadi Ibu ini mau menciptakan seperti apa sehingga peran tanggung jawab ini ada? Apa prosesnya? Bagaimana prosesnya? Apa yang harus dilakukan guru? Kan di sini dia bilang peran guru. Jadi seperti apa peran guru? Yang Ibu akan jelaskan di nomor 2. Kemudian nomor 3, upaya guru sopan santun kepada anak usia dini. Itu sebenarnya hampir sama ya dengan nomor 2 ya. Kalau saya pilihkan nomor 1 bagaimana Ibu? Boleh, Bu. Boleh. Oke ya, nomor 1 saja ya. Baik, Ibu. Oke, sekarang Ibu Anugrah silahkan. Ibu Anugrah, silakan Ibu Anugrah. Untuk saya itu meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media gambar. Judul yang kedua, meningkatkan kemampuan mengenal angka melalui kegiatan mewarnai pada anak kelompok B. Yang ketiga, pemanfaatan permainan tradisional untuk mengembangkan motorik kasar di kelompok B. Yang pertama, meningkatkan bahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media gambar. Medianya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan mengenal angka melalui kegiatan mewarnai pada anak kelompok B.
Ketiga, Ketiga, pemanfaatan permainan tradisional untuk mengembangkan motorik kasar di kelompok B. permainan tradisional. Oke, sekarang kita ke nomor 3 langsung ya. Memanfaatkan permainan tradisional untuk meningkatkan motorik kasar. Motorik kasar itu seperti apa, Bu? Motorik kasar itu seperti melompat, berlari, seperti itu. Kemudian rencana permainan tradisionalnya apa? Rencana permainan tradisionalnya itu gobak sodor, Ibu. Apa? Gobak sodor. Apa itu gobak sodor? Kenal itu seperti permainan yang membuat tim. Nanti timnya itu menjaga, lalu ada yang masuk ke dalam, ada yang berlari, menjaga gawang supaya tidak masuk dalam tim itu. Oke, permainan motorik kasar. Kira-kira berapa kali dilakukan ini sehingga dia dapat meningkatkan motorik kasar anak? Kalau di sekolah saya biasanya itu Ibu seminggu itu 1 kali, cuma 1 kali di hari Jumat. Berarti permainan ini sudah sering dilakukan? Iya, sering Ibu. Bagaimana perkembangan dengan motorik kasarnya? Apa berkembang? Kalau perkembangannya sudah terlihat, cuman masih ada beberapa anak yang kurang, masih tidak sosialnya itu masih malu-malu untuk berlari, untuk bekerja sama dengan temannya. Biasa diarahkan dulu baru mau lari, sedangkan sudah ada yang bisa lari sendiri tanpa disuruh. Oh, seperti itu. Berarti kadang-kadang ini ya, kalau anak TK kan biasanya dia mau ke sana, mau dia ke sana ya kan? Berarti semampunya kita saja yang pertama menghandle, toh? Iya, Bu. Kemudian yang judul yang pertama, meningkatkan bahasa anak melalui bercerita di media gambar. Nah, kalau di Pindrang itu biasanya bahasa anak ini bahasa apa? Bahasa ibu kah atau bahasa Indonesia? Bahasa ibu maksudnya dia bahasa Pindrang kah atau bagaimana? Kalau untuk di sekolah kami selalu bahasa ibu. Bahasa Pindrang? Iya, bahasa Pindrang. Masih ini sudah dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia di sekolah? Kadang belum Ibu. Nah, berarti sebenarnya yang paling penting ini adalah nomor 1. Meningkatkan bahasa anak melalui bercerita di media gambar. Jadi berarti di sini ada variabelnya, yaitu meningkatkan bahasa anak. Coba dicari lagi meningkatkan bahasa anaknya seperti apa. Kemudian bercerita media gambar, berarti ada langkah-langkah yang dilakukan bagaimana cara bercerita menggunakan media gambar, tidak bercerita toh bilang ini gambarnya ini dijelaskan seperti apa. Itu tidak seperti itu ya. Mungkin ada langkah-langkah yang lebih terstruktur sehingga ketika kita menggunakan langkah-langkah ini dengan menggunakan media bercerita atau media gambar ini bisa meningkatkan bahasa anak seperti itu. Oke, Ibu. Jadi ambil di yang 1, Di? Iya, ambil yang di nomor 1 saja. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Sekarang Ibu Sufia. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Untuk judul yang pertama yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi terhadap peningkatan kemampuan mengenal huruf pada anak usia 5-6 tahun. Media interaktif. Iya. Yang kedua? Yang kedua, meningkatkan kecerdasan logika matematika melalui metode project-based learning pada kegiatan Market Day di TK. Tunggu, Market Day. Meningkatkan apa tadi? Diulang, tolong. Meningkatkan kecerdasan logika matematika. Logika matematika melalui metode project-based learning. PBL.
Ya, pada kegiatan Market Day di TK. Oke, ketiga. 3. Analisis pola interaksi guru dan anak dalam menstimulasi kemandirian anak usia dini melalui pembiasaan praktikal life skill. Analisis pola interaksi guru dan anak dalam menstimulasi kemandirian anak. Kemandirian. Ya, kemandirian anak usia dini melalui pembiasaan praktikal life skill. Practical life skill. Oke ya. Yang pertama, pengaruh media interaktif untuk mengenal huruf ya. Ibu Sufia sudah tahu media interaktif yang akan digunakan seperti apa? Biasanya kita pakai ini Bu, TV bantuan. Apa? TV bantuan. TV bantuan. Jadi media interaktifnya TV bantuan. Tapi di TV bantuan itu sudah ada aplikasi atau sudah ada seperti apa? Ya, ada aplikasi seperti kayak LK biasa, tapi di dalam bentuk digital begitu, Bu. Jadi nanti anak-anak buatnya tidak di kertas, tapi di TV itu. Berarti nanti ini anak-anak akan bergantian naik ke depan kelas untuk mempraktekkan di media interaktif TV ini. Iya, Bu. Nah, kira-kira misalnya siswa di dalam kelas Ibu ada berapa? Ada 13. Ada 13. Jadi kira-kira misalnya satu anak ini butuh 10 menit atau 5 menit satu orang, 5 kali 13 itu berarti berapa itu? 5 kali 13 adalah hampir 1 jam lebih ya. 1 jam lebih untuk mengenal huruf saja dia menggunakan, karena dia kan berganti-gantian tentunya ya. Karena apakah di sekolah Ibu sudah ada TV interaktifnya? Sudah ada, Ibu. Apa sudah sering digunakan? Iya, hampir setiap hari. Oh, hampir setiap hari. Selain mengenal huruf, apakah ada kegunaan lainnya? Biasa kita menonton video pembelajaran. Selain itu lagi? Ya, belajar menghitung juga. Berarti satu media itu sudah mencakup beberapa hal ya? Iya, Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecerdasan logika matematika melalui PBL pada kegiatan Market Day. Kenapa memilih kegiatan Market Day saja? Market Day itu dilakukan setiap kapan? Kalau di sekolah kami itu biasanya setahun sekali, Bu. Tapi ada kegiatan yang kita pakai sentra biasa, sentra peran itu banyak kita gunakan untuk jual beli begitu, Bu. Tapi dilakukannya pada kegiatan Market Day saja, berarti cuma dilakukan misalnya 2 kali dalam setahun, seperti itu ya maksimalnya. Iya, Ibu. Apakah 2 kali setahun ini dapat langsung meningkatkan kecerdasan logika? Kira-kira? Tidak sih, Bu. Ketika saya hilangkan pada Market Day, saya gunakan dalam kegiatan sehari-hari misalnya, meningkatkan kecerdasan logika matematika melalui PBL dalam kegiatan di sekolah. Seperti itu kan tidak ada batas waktu toh? Iya, Bu. Iya. Tahu langkah-langkah PBL? Belum sih, Bu. Belum tahu. Project based learning berarti Ibu harus membuat project seperti apa? Ya, tapi memang kalau project ya hari-hari tertentu ya, tetapi ketika ini ingin Ibu buat penelitian berarti Ibu melalui project apa, PBL seperti apa sehingga dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika. Nah, kalau kecerdasan logika matematika dengan kecerdasan matematika itu beda ya, Bu. Kecerdasan berhitung matematika dengan logika matematikanya. Kalau logika matematikanya soal yang diberikan itu bukan soal-soal yang matematika pada umumnya. Kira-kira sudah terpikir sampai situ soalnya? Sudah, Bu, sudah. Sudah ada terpikir soal seperti apa yang ingin diberikan sehingga meningkatkan kecerdasan logika matematikanya?
Kalau untuk soalnya belum, Bu. Nah, Ya. oke. Analisis pola interaksi guru dan anak dalam stimulus kemandirian anak. Analisis pola interaksi guru dan anak. Nah, kalau analisis pola interaksi guru dan anak ini seperti apa Ibu dalam nanti melihatnya? Bagaimana caranya pola interaksi guru dan anak ini dilihat sehingga yang ditingkatkan itu adalah kemandirian anaknya? Biasanya kita melihat dari anak dari awal dia datang ya Bu, biasanya anak tuh masih ada yang belum mau ditinggal orang tuanya, masih ada yang belum mau buka sepatu sendiri. Seperti itu. Iya. Analisis pola interaksi guru dan kemandirian anak. Nah, kalau saya kasih seperti ini, pengaruh media interaktif dalam mengenal huruf dan meningkatkan kemandirian anak. Bagaimana Ibu? Nomor 1 dan nomor 3 variabelnya saya gabung. Kan sebenarnya di media interaktif itu banyak gunanya ya, selain mengenal huruf tentunya kan. Iya, Juga ada satu variabel lain, misalnya motivasi belajar anak lah, tidak usah kemandirian anak terlalu jauh. Nah, bagaimana kan kadang ketika kita menggunakan media interaktif ini, selain dia pintar di intelektualnya, dia juga keinginan selain di kognitifnya, dia juga biasanya meningkatkan motivasi belajar anak kan? iya Bu. Ya. Oh, Halo, iya Ibu. Ibu Sofia? Iya Ibu. Kalau saya kasih judul ini, pengaruh media interaktif untuk apa ini, mengenal huruf dan meningkatkan motivasi belajar siswa PAUD. Ya bisa Ibu. Apa bisa? Bisa. Oke, itu ya. Ibu mohon maaf, boleh bacakan ulang, saya mau tulis. Ya, tadi kan yang pertama itu pengaruh media interaktif dalam mengenal huruf ya kan? Iya Bu. Itu ditambah satu variabel lagi, mengenal huruf dan meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ada 2 di situ yang mau dilihat. Bisa? Bisa Ibu. Bisa. Oke. Ibu Rani. Iya, Bu. Ya, Ibu Rani. Apa nomor 1, 2, 3-nya? Iya, baik. Yang pertama adalah perbandingan tingkat kepercayaan diri dan kemandirian antara ABK dan non-ABK dalam satu lingkungan belajar. Kemandirian ya. Iya, Bu. Kemudian, Yang kedua, pengaruh sinergitas pendampingan orang tua dan guru terhadap capaian perkembangan belajar anak usia dini. capaian perkembangan. Belajar, Oke. capaian perkembangan belajar anak usia dini. Oke. Yang 3. ketiga, efektivitas media pembelajaran konkret dalam menstimulasi minat belajar anak usia 3-5 tahun. Media pembelajaran Konkret konkret dalam menstimulasi minat belajar anak minat. Oke. usia 3-5 tahun. Oke, yang pertama. Ibu mengajar di PAUD ABK dan non-ABK? Di sekolah saya ada beberapa orang anak ABK, Bu. Oke, berarti perbandingan kemandirian. Oke, bisa. Nomor 1 bisa. Kemudian nomor 3, efektivitas media pembelajaran konkret dalam menstimulus minat belajar anak. Media pembelajaran konkret ini seperti apa maksudnya? Contohnya, misalnya pada saat kegiatan seni menganyam ya, Bu.
anak-anak itu kalau misalnya kita kasih medianya hanya kertas kertas origami yang digunting-gunting persegi panjang, itu mereka kurang antusias. Tapi pada Ya. saat saya ganti dengan daun pisang, nah itu mereka lebih tertarik, Bu. Jadi lebih ke media yang jarang mereka jumpai. Oh, seperti Seperti itu. daun pisang kan, iya, daun pisang itu kan jarang mereka lihat kan. Tahu-tahu pada saat kita pakai itu, mereka senang dan semuanya itu ikut mau mencoba. Oh, begitu. Berarti sebenarnya sih sama-sama media ya. Cuman yang satu Iya, itu betul. media yang memang jarang dia lihat. Kalau kertas kan Iya. sudah sering ya. Iya, betul, Bu. Nah, selain itu ada lagi yang lain misalnya? Misalnya seperti mengenal volume matematika, volume mengisi wadah, kan mengenal volume yang ukuran penuh, setengah, dan seperempat, biasanya pakai air dan gelas. Nah, ini kita ganti medianya dengan beras, pasir, itu mereka lebih tertarik juga, Bu. Oke. Kalau saya pilih nomor 3 saja boleh? Nomor 3 berarti yang efektivitas media pembelajaran itu ya, Bu? Iya, betul. Oh iya, baik, Oke, Bu. karena itu kan sudah referensinya juga sudah banyak ya. Iya, betul, Bu. Oke. Oke ya, saya pilih itu. Baik, Ibu, terima Lan- kasih. Ya, lanjut Ibu Narti. Iya, siap Ibu. Tapi Ya. mohon maaf kamera saya matikan karena kalau saya nyalakan kamera suaranya agak kresek-kresek Ibu. Boleh, boleh, boleh. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih 3 topik, diantaranya yang pertama pembelajaran berbasis bermain untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya. Yang kedua, pengaruh penggunaan media digital terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Bahasa ya. Ketiga. Yang ketiga, pembelajaran berbasis bermain dalam mengembangkan motorik halus anak. Motorik halus anak. Oke. Nomor 2 langsung saya eliminasi ya, Bu. Nomor 2 sudah digunakan sama ada tadi 1 orang temannya. Nomor 2 tadi yang mana, Bu? Pengaruh media digital terhadap bahasa. Iya, siap Ibu. Oke, kemudian nomor 1 pembelajaran berbasis bermain. Apa itu? Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak usia dini. Nah, berbasis bermainnya itu seperti apa? Apa ada spesifik permainannya? Misalnya Ibu bermainnya bermain warna Ibu. Bagaimana cara bermain warna itu meningkatkan kreativitas berpikir anak? Anak-anak dapat memahami misalnya mencoba misalnya mencoba memecahkan masalah Ibu. Mencoba memecahkan masalah dengan bermain warna. Coba dispesifikkan lagi seperti apa? Saya coba mencari lagi mencari referensi lain Ibu. Berarti nomor 1 tidak ya. Pembelajaran berbasis bermain meningkatkan motorik. Sebenarnya sama ya, berbasis bermain juga nomor 1 dan 3. Kalau nomor 3, sabar. Teracak soalnya Ibu, sabar. Pembelajaran berbasis meningkatkan dalam mengembangkan motorik. Oh, tadi yang pertama Ibu apa ya? Pembelajaran berbasis bermain untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis Ibu ya.
Iya. Tadi yang Kemudian yang pertama. ketiga, berbasis Acap bermain juga. Nah, begini Bu, Oh, terbalik. nomor 1 dan nomor 3, kalau tidak salah itu semuanya pembelajaran berbasis bermain, betul? Iya, Ya, saya acak bedanya lagi acak. peningkatannya saja. Yang pertama itu dia mau meningkatkan bagaimana kemampuan berpikir kritisnya, Kemampuan berpikir kemudian yang kritis, kedua iya. motorik halus anak. Mencoba. Pertanyaan saya untuk motorik halus anak ini, motorik halus seperti apa yang mau dikembangkan atau mau ditingkatkan dengan pembelajaran berbasis bermain ini, meningkatkan motorik halus anak, seperti apa motorik halusnya? Misalnya Ibu mencoret-coret. Seperti itu. Ya, oke. Saya pilihkan yang nomor 3 ya. Tetapi nomor 3 itu Ibu harus lebih paham motorik halus itu seperti apa. Karena kan ada dua motorik kan, motorik halus dan motorik kasar. Yang motorik kasar tadi kayak yang meloncat-loncat, lari-lari. Kalau motorik halus itu seperti apa? Nah, apakah bagaimana berbasis bermain seperti apa yang mau Ibu ciptakan sehingga nanti bisa melihat perkembangan motorik halus anak PAUD ini, seperti itu. Ibu harus gali lagi ya, lebih dalam ya. Baik Ibu. Ya, saya pilih yang nomor 3. Pembelajaran berbasis bermain dalam meningkatkan motorik halus anak. Betul. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Oke, lanjut di Oce Molan. Baik, Silakan. Ibu. Ya. Langsung. Yang pertama, judul upaya guru mengatasi dampak negatif tontonan terhadap perilaku anak usia dini di sekolah. Yang kedua, cara guru membina sikap suka berbagi dan bekerja sama pada anak usia dini. Yang ketiga, peran guru menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. Tunggu, hidup bersih dan sehat. Nomor 2 apa tadi? Cara guru membina sikap suka berbagi dan bekerja sama pada anak usia dini, Ibu. Oke, saya tertarik dengan judul yang nomor 1. Dampak negatif. Upaya guru mengatasi dampak negatif tontonan terhadap perilaku anak usia dini di sekolah. Betul. Ibu boleh membuat itu karena ini memang sangat-sangatlah marak ya. Nah, kita tidak bisa memfilter tontonan apa yang ada di HP, apalagi di rumah ya, di rumah masing-masing karena kita kan guru hanya bisa melihat di sekolah kan. Nah, jadi ibu ini topiknya itu bagaimana upaya guru di sekolah sehingga dampak negatif terhadap tontonan anak itu bisa apa tadi? Yang nomor Judulnya, 1? upaya guru mengatasi dampak negatif tontonan terhadap perilaku anak usia dini di sekolah. Perilaku. Saya boleh memilih nomor 1? Boleh, Ibu. Ya, karena ini banyak referensinya juga ya. Iya, Terhadap Ibu. perilaku negatif. Nah, perilaku negatif itu nanti Ibu di bab 2-nya atau di proposalnya itu Ibu gambarkan perilaku negatif seperti apa saja. Karena kan kalau kita hanya berbicara tentang perilaku negatif itu banyak sekali ya. Jadi Ibu bisa menuliskan perilaku negatif apa saja akibat dampak dari tontonan yang negatif itu, seperti itu. Iya, Ibu. Oke. Siapa lagi? Ibu Yola? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Nomor 1 ini
pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumtif anak usia dini. Lingkungan. Konsumtif. Terhadap perilaku anak usia Oke. dini. Terus yang kedua? Pengaruh pola komunikasi di lingkungan terhadap perilaku verbal anak usia dini. Komunikasi. Perilaku verbal ya? Ya. Ketiga, pengaruh media sosial terhadap produktivitas belajar anak. Terhadap produktivitas belajar anak. Nah, untuk nomor 2, pengaruh pola komunikasi untuk perilaku verbal. Perilaku verbal seperti apa yang Ibu maksud di sini? Seperti biasanya anak sering mengatakan kepada temannya secara tidak langsung, hitam, kamu jelek, kamu pendek, seperti itu dengan niat bercanda, tapi anak bisa jadi tersinggung, Ibu. Oke, jadi pola komunikasi seperti apa yang Ibu akan terapkan? Pola komunikasi yang lebih baik dan mampu mengubah kebiasaan anak untuk tidak berkata sembarangan. Oke. Kemudian kalau yang nomor 3, pengaruh media sosial terhadap produktivitas belajar anak. Berarti di situ pengaruh ya, berarti Ibu hanya mencari pengaruh media sosial terhadap produktivitas belajar anak. Kalau yang nomor 1 apa? Perilaku lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumtif anak usia dini. Konsumtif itu seperti apa maksudnya? Ini maksudnya seperti segala hal yang dikonsumsi anak. Tidak sedikit anak yang mengonsumsi hal yang belum boleh dikonsumsi karena pengaruh lingkungan, Ibu. Berarti memilih-milih apa yang tidak dan harus dilakukan, ditahu ya si anak ini. Iya. Kalau saya sih bagusnya itu karena memang sekarang itu anak-anak kan karena tontonannya yang tidak bagus, dia sembarang menonton sehingga dia mencontohkan dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang dia tonton, ya. Itu akan masuk di perilaku verbal kan? Betul. Betul. Nah, berarti bagaimana cara guru dalam melakukan komunikasi yang baik ini di sekolah sehingga perilaku verbal yang buruk tadi itu dapat diatasi dengan menggunakan pola komunikasi yang baik. Seperti itu. Baik. Jadi nomor 2 ya, kalau boleh nomor 2. Yang pengaruh pola komunikasi? Ya. Baik, Ibu. Iya, baik. Ibu Jarmah? Ibu Jarnah? Terakhir ya Ibu Jarnah. Yang lain sudah kan? Sudah, Ibu. Oke, silakan Ibu Jarnah terakhir. Ya, silakan Ibu. Langsung nomor 1 apa? Halo? Ibu Jarna, apa Ibu Jarna mendengarkan? Ibu Novitasari sudah? Belum, Bu. Oh ya, si Ibu Novitasari dulu. Baik, Ibu. Judul yang pertama, pengaruh permainan tradisional terhadap kemampuan motorik kasar anak.
Judul yang kedua, peran guru dalam membentuk karakter disiplin anak melalui rutinitas harian di sekolah. Peran guru Peran guru dalam membentuk karakter disiplin anak melalui rutinitas harian di sekolah. disiplin ya. Rutinitas. Iya, Ibu. Oke, 3. Judul yang ketiga, pengaruh kegiatan cooking class terhadap kemampuan motorik halus anak. Apa? Pengaruh kegiatan cooking class terhadap kemampuan motorik halus anak. Moving class. Ya. Oke. Yang nomor 3, ibu sekolahnya itu berapa kelas? Ada 2, Bu. Berarti kalau moving kelasnya itu pindahnya ke samping, yang kelas yang satu, besok kelas yang satu lagi, seperti itu ya? Cooking, Bu, cooking. Kenapa? Cooking. Iya, Bu, apa? Cooking class. Ya, apa itu mocking class? Cooking bukan moving, Bu. Oh, cooking. Cooking ya. Jelaskan, coba dijelaskan cooking class itu apa dulu? Seperti kegiatan anak yang dilakukan seperti kegiatan memasak, pembuatan kue-kue gitu, Bu. Oh, cooking Ya, class. Oh, ya. motorik, pengaruh kegiatan cooking class. Kemudian peran guru dalam membentuk karakter disiplin, peran guru dalam membentuk permainan tradisional, motorik kasar. Kalau tadi kayaknya permainan tradisional itu sudah ada ya. Peran guru dalam membentuk karakteristik disiplin rutinitas sekolah. Peran guru dalam membentuk karakteristik. Nomor 2. Ya, Ibu. Boleh ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Iya. Baik, Ibu. Oke. Ibu Jarna, silahkan. Halo Ibu Jarna. Oke, selain Ibu Jarna tidak ada lagi? Sambil kita menunggu Ibu Jarna nanti, kalau jaringannya sudah bersahabat. Sudah tidak ada lagi ya? Halo? Sudah, Bu. Halo? Ya. Oke, sekarang lanjut ya. Saya mau memperlihatkan tugasnya, contoh tugas. Tunggu ya, saya membuka dulu filenya. Halo. Halo Ibu. Iya, Bu. Word-nya sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Maaf ya, Sudah, Bu. ini rumah saya tuh dekat dari masjid, jadi
dengan mendengar suara masjid juga ya. Saya mempresentasikan ya, tidak apa-apa ya. Iya, Ibu. Oke. Ya, Ibu. Ini perhatikan baik-baik ya, jangan sampai ada yang salah lagi di tugas yang pertama. Sudah ada yang membuka tugasnya? Sudah ada yang pernah membuka tugasnya? Sudah, Ibu. Atau adakah yang sudah mulai menjawab tugasnya? Belum. Baru Belum. dibuka, Belum. Baru buka, Bu. Belum buka, Ibu. Oke ya, kalau belum buka silakan diperhatikan, saya akan menjelaskan per soal. Nah, tuliskan sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar Anda yang berkaitan dengan pembelajaran yang menurut Anda penting untuk diselesaikan. Ibu-ibu, saya sudah beri judul ya. Ibu-ibu ini sudah punya satu judul. Nah, Ibu, dari judul Ibu itu, Ibu jelaskan apa permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu, sehingga permasalahan yang ada di judul Ibu itu penting untuk diselesaikan. Misalnya tadi, apa lagi? Misalnya tadi ya, dia ini sering menonton film-film, jadi motorik jadi dia verbalnya tidak bagus dengan menggunakan kata-kata yang jelek. Jadi itu masalahnya ya, dia sering menonton sembarangan di sekolah, mengakibatkan komunikasinya sama anak itu tidak bagus karena dia mencontoh apa yang ditontonkannya di rumahnya. Sehingga menurut saya ini sangat penting untuk diselesaikan. Nah, ini Ibu dengan kata-katanya sendiri tulis di dalam kotak ini ya, di nomor 1. Apa sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke. Kalau ada yang mau bertanya di nomor 1, silahkan langsung bertanya saja ya. Bu, Kemudian. minta ini ulang, mungkin bisa ulang penjelasannya, Ibu. Soalnya saya punya ini tadi jaringan suara putus-putus, Ibu. Kenapa? Mungkin bisa ulang lagi penjelasannya di tugas tadi, Ibu. Soalnya saya punya apa tadi jaringan nih, Kak Ibu. Karena hujan di luar, suara putus-putus. Baik. Nah, Ibu kan saya sudah kasih judul, betul? Iya, Ibu. Nah, dari judul itu, Ibu judulnya apa? Contohnya. Yang saya kasih, yang saya pilihkan judulnya apa? Sabar, Ibu, sabar. Upaya guru mengatasi dampak negatif tontonan terhadap perilaku anak usia dini, Ibu. Nah, tuliskan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Nah, permasalahannya itu adalah banyak sekali tontonan negatif yang sehari-hari dinonton oleh siswa Anda, ya kan? Sehingga dengan tontonan yang sangat tidak baik itu, masalah yang ditimbulkan adalah misalnya kelakuannya juga tidak baik. Itu disesuaikan saja dengan judul yang Ibu tadi dapat di situ. Jadi apa sih masalahnya Ibu di sekolahnya Ibu sehingga Ibu mengangkat judul itu gitu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Ibu Jamal mengangkat tangan, Jarna. Ingin bertanya Ibu Jarna? Tuliskan sebuah permasalahan yang terjadi. Ibu Jarna, kalau misalnya Ibu suaranya tidak kedengaran, Ibu boleh menulis di chat. Oke, kemudian nomor 2, tuliskan dugaan penyebab dari masalah tersebut. Nah, misalnya anak ini sering menonton yang tidak baik. Dugaan penyebabnya yang pertama adalah di dalam rumahnya itu tidak diawasi oleh orang tuanya. Yang kedua, tidak ada jam
untuk memegang HP untuk anak usia 5-6 tahun. Padahal kan harus ada jadwal untuk dikasih HP ya kan. Misalnya anak ini hanya boleh bermain HP 30 menit dalam sehari. Nah, itu yang tidak diterapkan. Dia bermain HP, menonton dan sebagainya dibiarkan dalam seharian. Nah, itu kan penyebab masalah salah satunya ya. Nah, Ibu carilah beberapa penyebab masalah lainnya begitu. Ini sebenarnya Ibu bisa cari di Google atau di mana saja. Nomor 2, oke. Dipahami? Iya, Bu. Mohon Oke. izin bertanya, Ibu. Boleh. Yang pertama tadi adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu apakah terbatas, Ibu, atau bagaimana? Boleh lebih dari 5 atau cuman maksudnya dibatasi, Ibu? Semakin banyak semakin bagus. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu Jarna sudah siap? Ibu Jarna ini suaranya tidak kedengaran atau saya saja yang tidak mendengar suara Ibu Jarna, yang lain mendengar? Tidak ada, Bu. Ibu Jarna ini masih, ya, silakan. Oh, masih belum ya kayaknya. Oke, nomor 3. Tuliskan alternatif solusi yang Anda ajukan guna menyelesaikan masalah tersebut. Nah, solusinya misalnya di sekolah apa yang dilakukan. Misalnya untuk meningkatkan tadi motorik halusnya dengan melakukan game permainan di sekolah. Itu satu. Yang kedua apa, yang ketiga apa, itu ya. Dari sini paham nomor 3? Paham, Ibu. Oke. Di nomor 4, ceritakan secara global masalah yang terkait permasalahan pada nomor 1 dan perkuat dengan pendapat ahli atau penelitian terdahulu. Jadi di nomor 1 ini adalah poin-poin saja, Ibu. Poinnya misalnya permasalahan terjadi nomor 1 karena seringnya ada tontonan yang tidak bagus. Kedua apa? Nah, di nomor 4 baru Ibu menjabarkan minimal 300 kata. Saya akan mengecek. Kalau 300 kata, saya gampang sekali mengecek. Seperti ini saja. Ini di dalam kotak ini saja, saya mengeceknya cuma 156 kata, bukan 300 kata. Jadi harus lebih panjang dari ini, oke? Itu ya, cara mengecek Ibu sudah cukup 300 kata atau belum, itu di bold. Di bold yang Ibu tulis, terus lihat di bawah sini, ini kan masih 156 kata. Jadi Ibu harus masih menambahkannya lagi, seperti itu. Boleh ditulis dalam beberapa paragraf. Ini paragraf 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Dilengkapi dengan kutipan minimal 10 jurnal. Nah, ini yang benar ya. Ini kutipan ya. Kanaya 1. Arianti 2. Nah, ini baru 2. Di sini disuruhnya minimal 10. Jadi 10 orang yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oke? Paham sampai situ? Paham. Paham, Ibu. Oke, lanjut. Nomor 5, ini minimal 200 kata. Ini katanya hanya 134, jadi lebih panjang lagi. Ini tidak ada batasan berapa kutipan, jadi boleh 1 kutipan, boleh 2 kutipan. Yang penting katanya di atas 200 atau 200 pas. Lanjut.
Nah, ini pendeskripsian untuk nomor 3 ya, alternatif solusi yang dilakukan. Ini minimal 200 kata. Boleh dilengkapi kutipan, boleh. Tidak perlu menjabarkan definisi atau langkah penggunaan solusi. Boleh ditulis dalam beberapa paragraf. Ini penjabaran di nomor 3 tadi. Jadi nomor 1, 2, 3 itu Ibu jangan jabarkan. Ibu hanya per poin-poin saja. Nanti di nomor berikutnya baru Ibu jabarkan. Nah, ini ceritakan tujuan penelitian Anda. Minimal 50 kata. Karena Ibu kan sudah saya kasih judul. Jadi dari judul itu Ibu cari apa sih tujuan penelitian saya ini? Gitu. Iya. Oke. Nah, ini tuliskan draft judul artikel. Ini hanya judul ya, Bu. Tidak usah draftnya. Hanya judulnya saja yang Ibu tulis. Judul sesuai dengan apa yang saya kasih tadi. Ini referensinya. Ini ya, menurut ini kan tadi di sini dikatakan tuliskan jurnal yang digunakan dalam tugas 2. Nah, yang hanya meminta jurnal itu adalah ini ya, nomor 10 ya. Bukan tugas 2 di situ, tapi tugas 4. Nah, di tugas 4 itu ada beberapa kutipan, 10 kutipan. Jadi semua kutipan itu harus ada di dalam daftar pustaka ini. Jangan sampai ada kutipan yang Ibu tulis di nomor 4, tapi tidak ada di dalam nomor 9. Bagaimana, Ibu? Baik, Bu, paham. Yang Baik, lain Bu. bagaimana? Paham. Maaf Bu, untuk nomor 8-nya itu kita harus yang untuk nomor 8 tuliskan draft judul artikel, yang dituliskan itu yang draft judul artikelnya ya Bu? Iya, judulnya saja. Oh. Yang tadi kita sudah pilih bersama ya. Oh ya Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Bu, izin. Berarti pengumpulan tugas ini pakai format yang sudah dikasih ini aja ya, Bu? Iya, betul. Nanti Ibu menulisnya di dalam kotak itu. Jadi kalau kotak itu terlalu kecil, Ibu bisa tarik-tarik. Oh iya, baik Bu, Iya. terima kasih. Betul. Untuk Ibu, maaf saya. Ya. Untuk itu contoh salahnya tidak usah ditulis atau bagaimana Ibu? Iya. Tidak usah. Langsung Yang benar saja saja ininya. Iya, langsung saja jawaban benarnya. Ibu, makasih. Ada lagi? Ibu Jarna boleh lewat chat saja. Ibu Jarna sudah tergabung dalam WA group? Sudah, Bu. Oh, itu masih bisa, itu sudah bisa. Silakan. Halo, Ibu Bu, Jarna. apa terdengar, Halo, Bu? Iya, boleh terdengar. Mohon maaf, Bu. Tadi koneksi jaringan. Iya, betul, tidak apa-apa. Kita maklumi. Nah, silakan Ibu presentasikan terakhir judulnya. Iya. Judul yang saya ambil ada 3, Bu. Yang pertama, kolaborasi guru dan orang tua dalam stimulasi bahasa anak usia dini. Yang kedua, penerapan metode bermain peran, role playing untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini.
Yang ketiga, pengembangan kemampuan motorik halus melalui kegiatan meronce dan menggunting pada anak usia dini. Motorik halus dalam kegiatan meronce dan menggunting pada anak usia dini, Bu. Kayaknya nomor 3 bagus ya, Bu. Motorik halusnya. Iya. Iya, kita pilih nomor 3 ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu sudah tahu kan bagaimana langkah-langkah penulisan tugas tadi, yang tugas 1? Iya, sudah Ibu. Oke, kalau begitu terakhir, boleh open kamera semua. Saya mau screenshot untuk siapa saja yang hadir sampai terakhir. Silakan dibuka kameranya Ibu Yola, Ibu Rani, Ibu Rasma. Di slide kedua Ibu Sulfia sama Ibu Yosefina. Saya akan screenshot. Kita tunggu Ibu Yola. Ibu Yola silakan dibuka. Oke. Ibu Yola mungkin tidak ini ya. Oke. Saya screenshot ya untuk di layar nomor 1 dulu. Oke. 1, 2, 3. Sabar. Oke, tunggu ya, sabar. Saya screenshot dulu untuk menjadi saya bisa tulis daftar hadirnya Ibu dia learning, ada buktinya. Bentar ya. Oke. Slide kedua. Slide kedua lagi ya. Saya akan foto. Oke Ibu, alhamdulillah sambil tunggu dengar azan juga. Mohon izin Ibu, mohon izin sebelum ditutup, boleh? Ya, kenapa? Iya, setelah saya buka tadi ada di WA, grup WA Ibu ada tugas 1 yang Ibu sematkan. Di sini saya lihat ada 9 item atau 9 poin. Apakah 9 ini akan kita jawab semua atau bagaimana Ibu? Yang mana 9? Ini di WA Ibu ada Ibu sematkan tugas 1. Oh iya. Iya betul, itu tugas 1 dijawab semua. Tugas 1 tadi itu kan sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Dijawab semua. Iya, Harus dijawab semua. Ada 9 item Ibu di situ. Apakah mau dijawab semua? Iya, dijawab semua. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Sebelumnya apakah
ibu-ibu ini sudah punya laptop, maksudnya ada laptop di rumah atau yang bisa dipakai, dipinjam untuk mengerjakan tugas? Ada. Mohon izin Ibu. Ada Ibu. Cuman kendalanya kalau di saya, kendala saya itu saya mengerjakan tugas ini biasanya di habis sholat subuh, baiknya jaringan di saya. Ya, tidak apa-apa. Ibu mengerjakannya kan jaringannya itu cuma digunakan untuk mengupload ya. Jadi Ibu bisa Ya, Bu. mengerjakan kapanpun, nanti diuploadnya pada saat subuh begitu. Baik, Tapi Ibu. itu di Batas e-learning, waktunya, Bu. iya betul, ada batas waktunya. Di e-learning itu sudah ditentukan batas waktunya sampai tanggal berapa. Jadi saran saya kerjakan kapan Ibu siap. Maksudnya kalau misalnya hari ini Ibu sudah bisa, ya kerjakan, jangan ditunda-tunda seperti itu. Karena kalau misalnya batas waktunya ditentukan jam segini, tanggal segitu, dan itu lewat dari itu, saya juga sebagai dosen tidak bisa membuka karena itu dari aturan dari UT, gitu. Baik, Ibu. Iya, betul. Terima kasih. Jadi harus ya, saya akan memantau terus siapa yang sudah, siapa yang belum, dan pasti setelah saya lihat, saya akan langsung kasih nilai. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya harap yang hadir sekarang jangan nanti di web kedua harus hadir ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Iya, usahakan Baik, hadir Ibu. terus. Oke, terima kasih. Mohon maaf ketika ada salah dalam 2 jam ini. Saya pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh keluar. Nanti saya yang terakhir. Iya. Iya. Mohon pamit undur diri, Bu. Iya. Terima kasih. Izin pamit, Bu. Iya, boleh.